Halo semuanya, selamat datang di sesi panduan visual kita kali ini. Nah, kalau Anda lagi nyiapin rencana buat lanjut studi atau ngejar karir di luar negeri, pas banget nih Anda ada di sini. Hari ini kita bakal ngebedah panduan praktis, khusus buat Anda yang mungkin baru pertama kali ngurusin yang namanya terjemahan dokumen akademik. Ya, kita tahu lah ya, birokrasi dan syarat administrasi itu kadang kerasa kayak labirin yang bikin pusing. Tapi tenang aja, di penjelasan kali ini kita bakal urai semuanya jadi langkah-langkah yang benar-benar gampang buat ikutin. Coba bayangin skenario ini bentar. Anda udah capek-capek belajar bertahun-tahun, bikin esai yang super sempurna, lolos wawancara sana-sini, pas di tahap akhir aplikasi Anda ditolak. Alasannya? Cuma gara-gara masalah terjemahan dokumen. Terdengar menakutkan kan? Tapi jujur aja, ini kenyataan yang sering banget kejadian loh. Ketakutan Anda soal gagal administrasi itu sangat valid. Kesalahan sekecil apapun di dokumen negara tuh bisa benar-benar ngancurin kesempatan emas yang bisa aja ngubah hidup Anda. Intinya, dokumen yang nggak memenuhi standar legal internasional udah pasti nggak bakal dilirik sama panitia seleksi manapun. Oke, mari kita langsung masuk ke agenda hari ini. Pertama, kita bahas pentingnya akurasi istilah akademik. Terus yang kedua, peran vital penerjemah tersumpah. Ketiga, dokumen akademik apa aja sih yang wajib diterjemahkan? Keempat, langkah mudah mengurus dokumennya. Dan terakhir, kelima, estimasi biaya dan waktunya. Panduan ini dijamin bakal jawab semua kebingungan Anda. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Pentingnya akurasi istilah akademik. Pertanyaannya, kenapa sih hal ini benar-benar krusial? Jadi gini, waktu kita ngomongin ijazah atau transkrip nilai, kita tuh lagi ngebahas dokumen resmi negara loh. Bukti pencapaian akademis Anda, ini harus diakui sama hukum di negara tujuan. Jadi, ketepatan itu mutlak. Nggak ada tuh ruang buat nebak-nebak atau asumsi. Coba deh perhatiin kutipan ini. Kesalahan kecil dalam pemilihan istilah akademik atau format dokumen bisa membuat aplikasi beasiswa atau visa Anda ditolak. Serius, ini bukan sekedar nakut-nakutin. Kedutaan besar dan lembaga beasiswa tuh nyeleksi ribuan aplikasi setiap harinya. Kalau format dokumen Anda nggak standar atau istilahnya aneh, otomatis dokumen itu bakal dicurigai keabsahannya, atau seenggaknya dianggap nggak profesional. Nah, ini ngegambarin dengan sangat brilian apa yang saya maksud dengan akurasi istilah. Di Indonesia kan kita akrab banget ya sama singkatan IPK, atau Indeks Prestasi Kumulatif. Tapi coba, kalau Anda kirim dokumen itu ke panitia chevening di Inggris atau LPDP buat studi di luar negeri, istilah IPK itu wajib banget diterjemahin jadi GPA atau Grade Point Average supaya langsung dikenali secara global. Kalau cuma diterjemahin mentah-mentah kata per kata, maknanya bisa hilang dan institusi luar negeri nggak akan bisa memvalidasi nilai Anda. Oke, lanjut ke bagian kedua. Peran vital penerjemah tersumpah. Terus, gimana caranya kita mastiin istilah-istilah tadi diterjemahin dengan benar dan yang paling penting diakui secara hukum? Banyak nih yang baru pertama kali ngurus nanya gini, boleh nggak sih pakai terjemahan dari pusat bahasa di kampus aja? Nah, kalau kita bandingin dari segi legalitas dan keperluannya, terjemahan kampus itu emang sah, tapi biasanya cuma buat internal atau pendaftaran awal aja. Tapi ingat, buat keperluan hukum tingkat tinggi kayak bikin visa, urus legalisasi di Kementerian Luar Negeri, atau pendaftaran resmi di kampus tujuan, Anda wajib hukumnya pakai jasa penerjemah tersumpah, yaitu mereka yang udah resmi terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kenapa? Karena format mereka udah ngikutin standar hukum negara tujuan yang ketat banget. Nah, yang bikin dokumen tersumpah ini spesial tuh anatominya. Institusi di luar negeri kan butuh bukti kalau dokumen Anda nggak dimanipulasi kan? Bukti itu hadir di 3 elemen fisik ini yang ngasih kekuatan hukum super kuat. Pertama, pasti ada stempel resmi dari sang penerjemah. Kedua, tanda tangan bahasa ya, ingat, bukan tanda tangan digital. Dan ketiga, ini yang paling penting, adanya afidavit alias pernyataan di bawah sumpah yang ngejamin kalau terjemahan itu sepenuhnya akurat dan sesuai sama dokumen aslinya. 3 hal ini tuh ibarat paspor buat dokumen Anda. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, dokumen akademik yang wajib diterjemahkan. Setelah tahu siapa yang harus ngerjemahin, sekarang pertanyaannya, tumpukan kertas mana aja nih yang harus disiapin? Banyak banget pemula yang salah langkah karena cuma bawa 1 dokumen. Anggap aja saya ini kayak kakak tingkat yang lagi ngasih tahu rahasia pendaftaran. Jangan cuma nyiapin ijazah doang. Ada 5 dokumen spesifik yang sering diminta. Jelas, ijazah sama transkrip nilai itu menu utamanya. Tapi, jangan sampai lupa sama SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Ini penting banget buat ngejelasin kualifikasi Anda. Terus, kalau Anda punya sertifikat pelatihan profesional, sekalian aja diterjemahin. Oh ya, buat Anda yang baru aja lulus dan ijazahnya belum keluar, tenang, SKL atau surat keterangan lulus sementara bisa banget jadi penyelamat Anda.
Tapi sebelum kita lanjut, ada satu tips super penting nih. Pastikan nama di ijazah Anda sama persis dengan nama di paspor Anda. Tolong cek huruf demi huruf. Serius deh, kalau ada beda satu huruf aja, ini bisa memicu mimpi buruk birokrasi, bisa bikin visa ditolak, dan memaksa Anda ngurus revisi hukum yang ngabisin waktu lama banget. Selalu cek hal ini jauh-jauh hari sebelum Anda mendatangi penerjemah. Lanjut ke bagian keempat, langkah mudah mengurus dokumen. Kalau di bayangan Anda ngurus ginian tuh bakal ngelewatin antrian panjang yang melelahkan di kantor pemerintahan, buang jauh-jauh pikiran itu. Mari kita lihat gimana kronologi proses aslinya. Ternyata ini simple banget loh. Langkah pertama, Anda cuma perlu ngirim hasil scan dokumen Anda dengan resolusi tinggi, bisa lewat email atau bahkan via WhatsApp ke biro penerjemahnya. Langkah kedua, tim mereka bakal langsung memproses terjemahannya, nyesuaiin sama format tata letak standar hukum. Dan langkah ketiga, pengiriman. Nanti Anda bakal nerima soft copy PDF via email buat keperluan daftar online, dan hard copy fisiknya yang udah dicap basah bakal dikirim abang kurir langsung ke depan pintu rumah Anda. Dan ada kabar baik lagi buat Anda. Biasanya, Anda nggak perlu ngirim dokumen asli fisik ke penerjemah. Wah, ini pasti bikin lega banget kan buat Anda yang takut dokumen aslinya yang super berharga itu hilang di jalan. Sebuah foto scan resolusi tinggi yang teksnya terbaca jelas, itu udah lebih dari cukup buat mulai proses terjemahan. Anda baru harus ngirim fisik aslinya kalau instansi negara tujuan Anda secara spesifik mewajibkan terjemahannya disatuin bareng fotokopi asli yang dilegalisir basah. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, estimasi biaya dan waktu pengerjaan. Sebagai calon mahasiswa atau pekerja yang mau keluar negeri, pintar-pintar ngatur anggaran dan waktu itu sangat penting. Poin krusialnya di sini adalah, proses ini ternyata sangat terjangkau. Biaya buat nerjemahin dokumen ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah itu standarnya mulai dari Rp100.000 aja. Tapi ingat ya, ini dihitung per lembar hasil jadi, bukan per lembar dokumen asli Anda. Soalnya pasti terjemahin, jumlah kata tuh sering memuai dan bisa makan lebih banyak halaman standar resmi. Dengan waktu pengerjaan normal sekitar 1-2 hari kerja, menurut saya, investasi ini sepadan banget sama legalitas yang bakal Anda dapat. Tapi, gimana kalau deadline pengumpulan beasiswa Anda tinggal besok? Tenang, nggak usah panik. Kita lihat rincian urgensi ini. Sebagian besar biro penerjemah tuh nyediain penyesuaian biaya untuk layanan mendesak. Pertama ada layanan reguler, terus ada layanan kilat atau ekspres. Nah ini ada tambahan biaya 50%, tapi kelarnya cepat, di bawah 24 jam. Dan kalau Anda benar-benar dalam kondisi darurat, ada layanan same day atau super kilat. Ini nambah 100% biaya, tapi dokumennya dikirim pagi, kelar di hari yang sama. Opsi-opsi ekspres ini tuh secara harfiah bisa jadi penyelamat hidup pas Anda lagi berpacu sama tenggat waktu imigrasi. Sedikit catatan tambahan nih, kalau Anda mau kuliah ke Jerman, Prancis, atau kerja di Jepang dan Tiongkok, biayanya bakal beda. Untuk nerjemahin ke bahasa non-Inggris, harganya biasanya mulai dari Rp500.000 per halaman hasil. Estimasi waktunya juga sedikit lebih lama, kira-kira butuh 2-5 hari kerja. Jadi pastiin banget Anda ngalokasiin budget ekstra dan waktu yang lebih longgar kalau ini kasus Anda. Nah, mulai dari persiapan dokumen sampai urusan estimasi biaya, semuanya udah kita bedah tuntas. Pertanyaannya sekarang, udah siap melegalisir lakar pertamamu ke luar negeri? Ngurus administrasi emang butuh ketelitian, tapi dengan strategi dan informasi yang tepat kayak gini, ini bukanlah tembok penghalang kok, melainkan cuma anak tangga menuju impian Anda. Jangan biarin keraguan administratif nahan langkah Anda. Siapin dokumen Anda, cek kembali kesesuaian namanya, hubungi penerjemah tersumpah, dan mulailah perjalanan Anda. Terima kasih udah gabung di sesi panduan visual kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan sampai jumpa di materi seru selanjutnya.